Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Az-Zumar ayat 7, di mana di ayat ini ada sebuah mad silah yang secara definisi itu dibaca panjang, akan tetapi khusus yang ini pengecualian dibaca pendek. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Innahu alimun bizatis sudur. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, langsung saja ya kita bahas tentang mad silah ini. Secara definisi mad silah itu apabila ada hak dhamir diapit oleh dua huruf hidup, maka dia dibaca panjang. Contohnya di sini ada kata-kata innahu alimun. Hak di sini ini disebut dengan mad disebut dengan hak dhamir ya, disebut dengan hak dhamir. Hak dhamir itu artinya hak sebagai kata ganti untuk kata benda atau isim yang mudzakkar ya. Innahu alimun. Oleh karena itu hak di sini ini diberi harokat dhammah yang terbalik, menunjukkan dia itu dipanjangkan satu alif, disebabkan karena sebelum hak ini ada huruf yang berharokat hidup dan setelah hak ini ada huruf yang berharokat hidup juga. Jadi hak ini diapit oleh dua huruf hidup. Oleh karena itu dinamakan mad silah apabila dia diapit oleh dua huruf hidup yang menyebabkan hak dhamir ini menjadi panjang. Inilah yang disebut dengan mad silah. Yang lebih lengkapnya lagi mad silah qasirah yang dibaca satu alif atau dua harokat. Contohnya ini, innahu alimun bizatis sudur. Jadi haknya ini dibaca satu alif. Nah, kemudian kita beralih kepada contoh dari yang bukan mad silah ya. Contohnya seperti ini, ada hak dhamir, ini di sini ada hak ya, li ibadihi, ini disebut hak dhamir. Tapi dia sebelumnya itu hidup, tapi setelahnya itu dia sukun. Jadi ada huruf yang bersukun. Jadi bukan diapit oleh dua huruf hidup, akan tetapi dia yang huruf hidupnya itu cuma sebelumnya, yaitu dal ini, tapi setelahnya itu bukan huruf hidup melainkan adalah sukun lam, maka ini bukan mad silah qasirah. Artinya haknya ini tidak dipanjangkan disebabkan karena dia tidak diapit oleh dua huruf hidup. Jadi membacanya haknya langsung dibaca pendek, langsungkan ke sukun lam. Li'ibadihil kufr. Li'ibadihil kufr. Jadi haknya di sini tidak panjang. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah pengecualian dari mad silah itu sendiri, di mana secara definisi
hak ini merupakan hak domir yang diapit oleh dua huruf hidup, akan tetapi dia dibaca pendek, yaitu pada kata-kata ini yardahu lakum. Yardahu lakum, haknya ini merupakan hak domir yang diapit oleh dua huruf hidup, yaitu yang sebelumnya ada dot yang hidup, kemudian ada huruf lam yang berharokat fathah. Secara definisi ini dipanjangkan ya. Kalau di Al-Quran versi Indonesia domahnya dibalik, akan tetapi khusus ayat ini, khusus kalimat ini tidak berlaku hukum matsilah tersebut. Oleh karena itu hak domir yang ada di kalimat ini dibaca pendek, khusus yang ini ya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jadi haknya ini tidak dibaca panjang melainkan pendek. Ini merupakan pengecualian dari matsilah qasira. Jadi matsilah qasira secara definisi tetapi dia dibaca pendek, khusus surat Az-Zumar ayat 7 ini. Baiklah para pecinta Al-Quran yang berbahagia, untuk lebih melengkapi bahasan kita pada saat ini, kita bahas tajwid yang ada di ayat ini secara lengkap. Yang pertama, nun bertemu dengan ta, ini kita sebut dengan ikhfa hakiki. Kemudian kita di sini menemukan tasydid nun yang kita sebut dengan guna musyaddada. Kita baca guna atau berdengung. Kemudian di sini ada lafaz Allah yang dibaca tafkhim atau tebal karena sebelumnya ada fathah. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan ain disebut dengan izhar halqi karena huruf ain tersebut adalah makhrajnya di al-halq atau halqi, yaitu tenggorokan. Nun bertemu dengan kaf ini disebut dengan ikhfa hakiki. Ikhfa jumlah hurufnya ada 15. Kemudian selanjutnya cara mewakafkan ini sukun fa dan sukun ro. Jadi ini wakafnya jaiz ya, boleh berhenti, boleh terus. Kalau kita wakaf di sini maka kita sukun ro-nya li'ibadihil kufur. Jadi kufur. Jadi sepertinya fa ini memantul atau qalqalah, akan tetapi pada hakikatnya tidak ya. Dia langsung ke huruf ro. Karena sebelumnya itu ada dhamma, maka ro-nya ini dibaca tebal. Li'ibadihil kufur. Jadi ro-nya terbaca dengan adanya sukun dua ini. Meskipun ada sukun dua ini, ro-nya tetap terbaca sebagai ro yang mati dan dia itu ditafkhimkan atau tebal. Kemudian selanjutnya nun mati bertemu dengan ta, ini dibaca ikhfa. Kita dengungkan kalau ikhfa itu meskipun dia itu sepertinya tidak guna, tapi dia dipanjangkan untuk menyempurnakan ikhfa atau kesamarannya. Yardahu lakum, yar ada sukun ro yang sebelumnya ada fathah, kita baca tebal. Kemudian yardahu lakum, ini pengecualian dari matsilah qasira. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tanwin bertemu dengan wawu, ini disebut idgham biguna. Kita baca panjang, kita tasydidkan ke wawu dan didengungkan. Biguna artinya dengan guna atau dengan dengung. Kemudian ukhra ini jangan terlalu panjang, ini satu alif saja, ukhra mat tabi'i. Kemudian tasydid mim ini adalah guna musyaddada. Mim mati bertemu dengan mim, ini termasuk bagian dari idgham mutamasilain, tapi secara khusus untuk mim bertemu dengan mim ini disebut dengan idgham mimi dan kita dengungkan ya, karena ini membentuk huruf mim yang bertasydid. Tsumma ila rabbikum. Nah, ini kita panjangkan ketika membaca mim mati ini. Marji'ukum, sukun ra ini dibaca tebal karena sebelumnya ada fathah. Fayunabbi'ukum bima, ini dibaca panjang juga. Ini disebut ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ba. Berapa hurufnya ikhfa syafawi? Cuma satu. Kalau ikhfa hakiki yang nun mati itu 15, tapi kalau yang mim mati ikhfa-nya itu cuma satu hurufnya, yaitu apabila bertemu dengan huruf ba dan ini dipanjangkan. Kuntum ikhfa hakiki. Kemudian mim bertemu dengan ta, idhar syafawi. Idhar syafawi itu selain mim dan ba.
ta'malun. Apabila kita berhenti di sini karena memang di sini ada tanda waqaf, lebih baik berhenti, maka kita memberhentikannya secara mad arid li sukun. Jadi bisa dipanjangkan sampai 3 alif. Innahu guna musyaddadat, kemudian hunya ini adalah mad silah qasira. Alimum bidzati sudur, ini adalah iklab. Tanwin bertemu dengan ba, ini tanwinnya berubah, suaranya menjadi mim mati atau m. Ini disebut dengan iklab dan ini dipanjangkan juga. Innahu alimum. Jadi dipanjangkan ketika kita membaca iklab ini. Kemudian bidzati sudur, ini tebalkan roknya karena sebelumnya ada dhamma dan ini dibaca mad alid li sukun. Mari kita baca dari depan, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran ini, amin ya rabbal alamin. In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون Innahu alimun bizati sudur. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita surah Az-Zumar ayat 7 disertai dengan pembahasan tajwid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.